Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, mahasiswa saya yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kesetaraan gender kaum lanjut usia. Saya izin share screen ya. Topik ini saya ambil dari buku textbook pendukung ya, untuk mata kuliah masa dewasa dan lansia, mata kuliah keluarga dan pembangunan, dan juga mata kuliah dinamika keluarga yang diasuh oleh Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Nah, khusus untuk materi kesetaraan gender lansia ini, saya ambil dari buku Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 2 Bab 8 ya. Jadi buku ini adalah terbitan IPB Press. Sebetulnya bukunya ada 3, trilogi ya, buku trilogi, Jilid 1, 2, dan 3. Khusus untuk topik ini saya ambil dari buku yang Jilid 2. Baiklah, uh, dengan keterbatasan waktu yang ada, maka saya berusaha untuk meringkas gitu ya, flow dari penyajian ini yang dimulai dari pengertian lansia, latar belakang permasalahan lansia. Di sini banyak sekali data-data. Kemudian kaitan gender dan lansia, nah ini masuk lah ya, integrasi antara konsep gender dikaitkan dengan tahapan lanjut usia. Kemudian pentingnya kebijakan pembangunan keluarga terkait kesetaraan gender lansia ini. Jadi unit yang disasar adalah unit keluarganya. Dan terakhir adalah penyajian secara singkat implementasi teori keluarga dalam kesetaraan gender lansia. Baiklah, kita menuju ke latar belakang. Di sini ada perenungan ya, perenungan atau pemahaman kita selama ini sebagai orang Timur terhadap tahapan keluarga lanjut usia. Berbicara mengenai lanjut usia atau lansia ini adalah berbicara tentang urusan dengan generasi yang diidolakan, jadi role model ya, generasi pengarah hidup, pepunden lah ya kalau orang Jawa bilangnya, orang yang digugu, yang ditiru, ya kayak guru-guru kita juga, generasi pelindung, pembimbing, pendidik di masa kecil kita, dan kemudian rasa berbakti kepada lansia sebagai cara untuk ibadah mencari tiket keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Jadi ini adalah filosofi orang Timur yang boleh kita katakan sebagai filosofi tradisi ya. Dulu jadi rasionalnya adalah dulu waktu kita masih kecil, kita tuh dilindungi oleh orang tua kita yang saat itu usianya juga masih muda gitu ya. Nah, pada saat kita yang sekarang sudah dewasa, nah kita gantian memberikan perlindungan kepada orang tua kita yang sekarang usianya sudah lanjut usia. Nah ini kalau pendekatan teori ada namanya exchange goods and services. Jadi teori exchange, social exchange, jadi pertukaran sosial ya. Nah, kalau boleh saya kemudian tulis dengan matematika konsep, maka berbakti kepada orang tua sama dengan tiket ibadah barokah hidup, sama dengan tradisi membalas budi
sama dengan ibadah secara ikhlas dengan niat karena Sang Pencipta, sama dengan jiwa altruisme secara ikhlas, dan sama dengan jiwa kemanusiaan yang paling dalam dan paling murni. Nah, ini adalah konsep-konsep yang saya turunkan dari berbagai macam konstruk, berbagai macam nilai tradisi yang saya ringkas di dalam satu slide ini. Jadi, mangga direnungkan. Ini adalah nilai-nilai tradisi yang turun-temurun di apa istilahnya tuh, di-internalize ya, diinternalisasikan dari mulai generasi yang dulu sampai dengan sekarang. Oke. Nah, ini menjadi salah satu pedoman yang perlu kita lihat bagaimana kenyataannya, implementasinya di dunia di era modern sekarang, ya. Nah, ini dia ambil dari eh, pengertian lanjut usia itu adalah proses kehidupan yang tidak bisa dihindari, perubahan baik itu fisik maupun non-fisik, mental, dan sebagainya. Nah, perubahannya itu cenderung kemunduran. Jadi ada regenerasi, ada perubahan fungsi. Kalau yang masih remaja dan masa dewasa awal itu peningkatan, nah, ini adalah penurunan, jadi siklus hidupnya seperti itu. Ini diambil dari konsep teori-teori, baik itu apakah teori anatomi, fisiologi, maupun teori reproduksi, dan teori-teori psikososial. Nah, kemudian kita ambil juga apa yang dimaksud lansia dari berbagai sumber ya, mulai dari undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu nomor 1398 tentang kesejahteraan lanjut usia. Yang namanya lansia itu kalau di Indonesia adalah yang mencapai 60 tahun ke atas. Ini saya baru memasuki lansia nih ya, yang disebut udah lanjut usia ini ya. Jadi ini definisi kuantitatif secara jelas ada di undang-undang kita. Kalau negara maju yang disebut lansia lebih dari 60 tahun gitu ya. Nah, kemudian BPS mengkategorikan eh, kategori lansia itu ada yang disebut lansia muda 60 sampai 69 ya, lansia madya 70 sampai 79 ya, dan lansia tua. Nah, di dalam Undang-Undang 1398 juga disebutkan tipe-tipe ya, ada lansia potensial yang masih mampu melakukan pekerjaan produktif gitu ya, dan lansia tidak potensial, yaitu yang tidak berdaya, yang tidak mampu melakukan kegiatan produktif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson, lansia ini masuk ke dalam tahapan integrity versus despair, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini berbagai macam eh, sudut pandang apa yang disebut lansia itu atau siapa yang disebut lansia itu. Ah, saya juga menyajikan di dalam buku tadi, kami ya, menyajikan di dalam buku bab 8 jilid 2 itu tentang latar belakang permasalahan lansia yang secara umum itu boleh dikatakan bermasalah baik itu kesehatan, masalah sosial ekonomi, masalah di dalam salah satu yang sosialnya adalah eh, melek huruf yang di kemampuan untuk membaca, menulis gitu ya. Kemudian kemampuan untuk secara fisik maupun non fisik yang disabilitas dan sebagainya. Banyak sekali data-data yang kami kumpulkan, di antaranya adalah dari sensus penduduk 2020, lansia di Indonesia itu kalau dibulatkan 10%. 10% dari total penduduk yang sekian ratus juta ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa memandang
sebelah mata bahwa permasalahan lansia dengan adanya persentase 10% dari populasi, maka kita betul-betul harus memberikan fokus perhatian yang tepat untuk lansia ini. Ya, di antaranya memang lansia itu lebih rentan terhadap ketidakamanan keuangan. Jadi yang namanya financial security-nya itu vulnerable gitu ya. Nah, ini menjadi pintu gerbang permasalahan ke permasalahan selanjutnya ya. Nah, memang kalau kita melihat semua persoalan ini perlu intervensi. Intervensi yang dilakukan adalah bagaimana mendampingi kaum lansia ini secara langsung maupun tidak langsung melalui keluarganya. Makanya di dalam buku Pembangunan Kualitas Keluarga mengambil satu pendekatan keluarga di dalam mengatasi kelompok lansia. Ah, kalau kita lihat lagi prediksi di masa depan tahun 2020, kalau boleh dikatakan tahun posisi 2050 ya, posisi di tahun 2020 saja sudah 10% lansia itu kalau dibulatkan ya. Lah nanti menurut prediksi Arifin et al gitu ya, dan diprediksinya tahun 2017, maka pada tahun 2050 nanti uh, populasi lansia persentasenya hampir 20%. Ya 19,2 dibulatkan taruhlah 20. Sehingga 20% ini semakin jelas bahwa ke depan yang namanya aging population menjadi suatu kenyataan yang harus dipersiapkan pendampingannya. Sehingga kebijakan harus mulai ditata mulai sekarang untuk menyambut aging population yang semakin nyata di masa yang akan datang. Kalau kita lihat juga kalau melihat dari data BPS, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga berusia 60 tahun ke atas, usia 60 tahun ke atas yang lansia ini, maka kalau menurut survei Susenas itu 28%. Kalau tadi kan populasinya menurut sensus 10% ya. Nah, ini kalau menurut sampling ya, Susenas itu 28%. Sehingga kita bisa memahami betapa pentingnya suatu kebijakan yang mendampingi lansia dan keluarganya. Nah, kalau kita lihat di sini, masih alhamdulillah ya, 55% dari sampel yang mempunyai lansia di dalam anggota rumah tangga tadi, 55%-nya memberikan perhatian dan perawatan kepada orang tua ini. Nah, tetapi 55% ini berarti 45%-nya atau 39,41 ini karena memang ada yang tidak ada lansianya, berarti ini masih perlu ada pendampingan supaya siapapun rumah tangga yang mempunyai lansia sebagai anggota rumah tangganya ya harus memberikan perhatian atau perawatan terhadap lansianya sesuai dengan filosofi yang slide pertama tadi bahwa lansia adalah kewajiban dari keluarga itu untuk memberikan perlindungan dan memberikan pendampingan. Ditambah nanti intervensi dari pemerintah maupun intervensi dari masyarakatnya seperti apa. Tapi tetap bahwa keluarga inti itu harus diberikan pemahaman, diberikan apa namanya interpretasi dari kewajiban seorang uh, lansia yang menjadi tanggung jawab utama juga dari keluarganya sesuai dengan
aturan yang ada di dalam Undang-Undang 1398. Oke, nah, apalagi kalau kita lihat permasalahan lansia itu yang tadi ya ada fisik permasalahannya, sosial ekonomi dan psikologi. Nah, kemudian kalau kita lihat gender berdasarkan jenis kelamin, maka permasalahan lansia laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga perlu pendekatan berdasarkan jenis kelamin yang disebut sebagai responsif gender. Ya, kalau kita lihat dari angka buta aksara atau angka buta huruf, memang di sini buta huruf pada kelompok lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan buta huruf uh, kelompok laki-laki. Maknanya adalah bahwa perempuan mempunyai keterbatasan akses karena buta aksara, jadi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, sehingga informasi dari apapun yang berasal dari luar berarti harus ada yang memediasinya. Karena kan tidak bisa membaca ya kadang buta aksara. Nah, ini menjadi salah satu tantangan keluarga di dalam membantu atau memfasilitasi anggota rumah tangga yang lansia. Ibu lanjutkannya. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan lansia ini adalah berkaitan dengan pendidikan, bahwa SDM perempuan lebih tertinggal dari sisi aspek pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kalau kita simpulkan sementara, di sini ada bukti pentingnya kesetaraan gender lansia, khususnya di dalam pencapaian kualitas keluarga dari sisi aspek pendidikan. Kita lihat lagi kondisi lansia berkaitan dengan bahwa lansia masih mengalami banyak kondisi di mana dia tinggal sendiri atau bahasa level istilahnya adalah empty nest, bukan emptiness ya, empty nest. Jadi nestnya ini, sarangnya ini empty karena memang anak-anaknya kan sudah dewasa. Nah, kemudian nilai ketergantungan lansia ini adalah 16,76%. Jadi artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 16 sampai 17 orang lansia. Ini cukup tinggi juga ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kondisi sosial ekonomi, lansia juga masih banyak mengalami permasalahan. Karena kenapa? Karena ya memang rata-rata lama sekolah para lansia ini masih rendah. Sehingga kalau sekolahnya rendah, tentu saja berakibat terhadap pekerjaannya. Nah, sehingga secara umum akhirnya lansia dipandang lebih banyak menjadi beban dibandingkan menjadi pengaruh kontribusi ekonomi yang tinggi terhadap keluarganya. Ya, kalau dikaitkan dengan jaminan sosial, maka lansia juga mempunyai kemampuan untuk membeli atau istilahnya itu akses terhadap jaminan sosial ini juga masih rendah. Banyak juga lansia di Indonesia terlantar dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kondisi kesehatan lansia juga mempunyai banyak keluhan, kondisi psikologisnya juga ada yang mengalami gangguan mental emosional, sehingga memang memerlukan pendampingan terhadap lansia secara langsung dan pendampingan terhadap keluarganya secara tidak langsung yang kemudian berpengaruh terhadap lansia yang ada di dalam rumahnya. Nah, kemudian ada juga yang mengalami demensia gitu ya. Dan kemudian ada yang
prevalensinya yang di Indonesia ini meningkat gitu ya. Dan diperkirakan juga akan semakin meningkat pada tahun 2050. Kalau kita lihat secara kesenjangan gender antara lansia laki-laki dan perempuan, di sini juga masih banyak terjadi permasalahan antara gap antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Nah, kemudian di antaranya ada persentase lansia yang dikepalai oleh jadi persentase rumah tangga lansia itu 62% itu dikepalai oleh lansia. Sehingga kita bisa melihat kalau kepala keluarganya lansia berarti kepala keluarga tadi sebagai main breadwinner yang harus menghidupi seluruh anggota keluarganya. Kalau dari sisi IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia yang indikatornya itu ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi ya yang didekati dengan pengeluaran ini juga mengalami gap yang cukup menarik ya. Di antaranya kalau kita lihat angka harapan hidup, maka perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki ya. Jadi perempuan 73 tahun ya, 73,5 ya, 74 lah ya. Sedangkan laki-laki adalah 69,67 taruhlah 70. Jadi ada sekitar gap 3 sampai 4 tahun dari angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa lansia laki-laki mempunyai kesenjangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Jadi kesenjangannya itu ada mohon maaf, lansia laki-laki tertinggal 3 sampai 4 tahun angka harapan hidup dibandingkan perempuan. Sedangkan kalau ini angkatan harapan lama sekolah memang ini perempuan lebih tinggi, tetapi kenyataannya rata-rata lama sekolah itu laki-laki lebih tinggi sedikit gitu ya. Sedangkan pengeluaran per kapita untuk laki-laki adalah lebih tinggi dari perempuan. Nah, dengan demikian IPM ini secara keseluruhan komposit dari 3 atau 4 indikator ini menjadikan indeks pembangunan manusia yang kemudian di-split berdasarkan jenis kelamin laki perempuan, maka IPM untuk laki-laki adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau kita kaitkan gender dan lansia, maka memang hasil survei antar sensus ya SUPAS itu sudah terlihat bahwa jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian kelompok perempuan lansia selalu dikonotasikan sebagai kelompok rentan. Nah, oleh karena itu masyarakat tuh harus terus diberdayakan dengan adanya kelompok rentan yang semakin banyak di pihak perempuan ini. Oleh karena itu perlu penanganan khusus untuk lansia perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi di sini ada norma gender yang mewarnai kisah hidup seseorang itu sehingga eh, pada saat lansia perempuan, kelompok perempuan lansia semakin lebih rentan dibandingkan dengan kelompok lansia laki-laki. Sebetulnya norma gender seperti apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena memang kalau dirunut secara tradisi, maka jawabannya adalah karena perempuan lebih banyak dibatasi dibandingkan dengan laki-laki secara umum.
pendidikan diutamakan untuk kelompok laki-laki daripada perempuan ini secara tradisi ya, yang meskipun sekarang sudah semakin equal ya, tetapi masih tetap ada daerah-daerah tertentu, tradisi-tradisi dari subkultur tertentu yang masih mengutamakan pendidikan lebih baik, lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kemudian peran perempuan lebih diletakkan kepada sektor domestik, sedangkan laki-laki diletakkan pada sektor publik. Nah, meskipun sekali lagi sekarang sudah semakin baik, yaitu adanya equality atau kesetaraan pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan masa-masa seperti yang lalu. Nah, perempuan sering ditakut-takuti, tidak boleh menempuh pendidikan terlalu tinggi. Jadi semacam kayak ada barrier gitu ya, ada kayak pembatas gitu untuk perempuan, sedangkan laki-laki tidak. Nah, laki-laki tidak boleh mempunyai istri yang mempunyai pendidikan dan kedudukan sosial lebih tinggi dari dirinya. Ini masih ada meskipun sekali lagi zaman sekarang ini sudah semakin baik dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Tapi norma ini masih ada terasa, terutama di daerah pedesaan, di daerah subkultur tertentu yang memang masih bias gender. Nah, dengan adanya bias gender ini, maka buktinya adalah pada saat lansia, maka kelompok perempuan semakin lebih rentan dibandingkan dengan kelompok perempuan laki-laki lansia. Jadi kalau kita lihat, kalau fakta dari norma gender ini, kalau misalnya ya kita lihat dari kenyataan, perempuan itu menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan untuk anak-anak dan orang tua, sedangkan laki-laki diharapkan menjadi penghasil utama pendapatan. Jadi ini adalah norma yang memang sudah berlangsung ya mungkin ratusan ribuan tahun. Meskipun pada saat sekarang sudah semakin baik keadaannya, sudah semakin lebih setara gitu ya. Nah, BPS memang ini data yang masih lama ya. Tahun 2017 itu menunjukkan di antaranya laki-laki berusia 15-19 tahun yang tidak berada dalam angkatan kerja 99% bersekolah. Sedangkan untuk perempuan dengan kelompok usia yang sama hanya 79% bersekolah. 16%-nya adalah kegiatan terlibat dalam kegiatan tata graha ini ya, menurut Pak Ananta ya, tapi ini data yang masih lama. Kita bisa cek lagi apakah data tersebut masih konsisten posisinya gitu ya. Sehingga kesimpulan untuk sementara, mulai dari akhir masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, anak perempuan ini cenderung tinggal di rumah, mengurus rumah tangganya, sementara anak laki-laki cenderung untuk pergi ke sekolah dan akhirnya bergabung dengan angkatan tenaga kerja. Meskipun kesimpulan sementara ini perlu kita cek lagi saat ini apakah masih tetap seperti ini. Karena memang data ini kebetulan diambil 2017 dan memang sedang diupdate ya sampai sekarang ini. Baiklah, kalau kita lihat lagi stereotip yang lama ya bahwa perempuan itu katanya perannya di dapur ya masak ya, di kasur, manak ya, dan pupur atau macak gitu ya. Perempuan itu posisinya konco wingking gitu. Sedangkan laki-laki sebagai jadi ini memang yang menjadi kritik selama ini stereotip ini yang berasal dari patriarki ya. Nah, di dalam sistem keluarga sudah ada perubahan dinamika ya. Kita cek kembali dengan data-data, sudah ada perubahan dinamika keluarga, tidak selalu seperti ini sekarang. Terutama keluarga-keluarga di perkotaan, terutama lagi keluarga-keluarga yang status sosial ekonominya
lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan keluarga di pedesaan dan status sosial ekonominya lebih rendah. Intervensi pemerintah dengan adanya wajib sekolah, wajib belajar gitu ya, yang kemudian ada undang-undang Sisdiknas dan sebagainya, dan juga memberikan fasilitas dengan adanya dana BOS ya, sekolah gratis segala macam ini sudah merubah semuanya. Dan alhamdulillah memang IPM kita juga sudah semakin meningkat. Meskipun gapnya tadi masih ada sampai sekarang. Di mana tetap perempuan juga rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kelompok perempuan juga rata-rata pengeluaran atau rata-rata perolehan pendapatannya lebih rendah dari laki-laki, itu masih tetap seperti itu. Meskipun gapnya semakin tahun semakin menurun, oke? Nah, stereotip lagi, simbol perempuan dalam keluarga ini juga masih ada, meskipun juga tidak sekaku dekade-dekade yang lalu. Misalnya, perempuan disimbolkan sebagai eksistensi harmonisasi rumah tangga. Jadi kalau ada konflik itu pertama kali yang diblame adalah yang disalahkan adalah perempuan. Kenapa seorang perempuan tidak bisa menghasilkan rumah tangga yang harmonis, ya? Nah, kalau kebetulan perempuannya ini kemudian bekerja atau berprestasi, mempunyai suatu posisi, maka punishment-nya lebih lebih hebat lagi. Tuh, gara-gara perempuan bekerja, gara-gara perempuan kemudian jadi pejabat, makanya jadi berantakan keluarganya, nggak harmonis gitu ya. Makanya kodrat perempuan itu ya jadi istri gitu. Jadi istri itu ya di rumah seolah-olah gitu. Nah, ini masih ada simbol stereotip seperti ini. Sekali lagi meskipun sudah menurun ya dibandingkan dengan dekade yang lalu ya. Oleh karena itu apabila kalau kita kaitkan dengan spesifik keamanan keuangan, financial security, maka lansia secara keseluruhan memang rentan terhadap keamanan keuangan ini. Intinya ketidakamanan keuangannya menjadi semakin nyata, nyata untuk kelompok lansia. Nah, kalau kelompok lansia ini kemudian kita split berdasarkan lansia laki-laki dan perempuan. Nah, ini lebih lagi, lansia perempuan mempunyai degree ketidakamanan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki masih banyak yang bekerja di sektor formal, yang juga kalau pada saat retired, pensiun, mendapatkan pensiun. Sedangkan perempuan banyak yang tidak bekerja, menggantungkan kepada suaminya. Nah, suaminya kemudian eh, meninggal lebih dulu. Nah, ini ya membuat perempuan semakin lebih rentan dan perempuan juga kemungkinan besar tidak punya skill atau kalau toh punya skill juga tidak siap untuk dijual. Pada saat lansia semakin banyak tergantung kepada orang lain. Oke ya, ini terutama memang kalau kita lihat penyebab lansia perempuan menjadi tidak aman secara finansial ini menjadi satu kesatuan holistik gitu ya, satu rentetan sebab akibat yang mulai dari itu tadi stereotip, norma gender, yang semua berakar di patriarki atau implementasi dari sistem patriarki yang membuat bias gender. Jadi ini adalah suatu kenyataan, suatu interpretasi dari kenyataan yang banyak ditulis di dalam hasil-hasil penelitian. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini akhirnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu buku ini ditulis adalah cara mendampingi. Memang kalau kita lihat cara pendampingannya antara lansia perempuan dan lansia laki-laki juga ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan pendekatan. Bagaimana cara mendampingi keluarganya juga menjadikan tulisan ini
karena ada perspektif gender di dalam melihat lansia, maka mudah-mudahan buku ini menjadi tambahan ya, khasanah untuk membuat suatu pemahaman lebih utuh lagi. Baiklah, nah kesetaraan gender dan keadilan gender mengapa perlu gitu ya? Bias gender ini kenapa mesti harus kita pusingkan gitu. Karena memang bias gender ini menjadikan jadi kesetaraan dan keadilan karena memang tidak ada suatu pemahaman yang utuh di dalam sistem keluarga, maka itu perlu ada suatu modul ya, suatu intervensi yang cocok gitu ya untuk seluruh bangsa Indonesia ini dengan berbagai variasi-variasi. Jadi bagaimana perempuan lansia, cara mengatasinya, bagaimana cara mendekatinya, diskriminasi gender yang masih berasal dari masa kanak-kanak ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemudian pendidikan yang diutamakan untuk laki-laki itu seperti apa dan sebagainya. Nah, inilah makanya perlu ada perspektif gender di dalam memahami permasalahan lansia. Kalau saya ringkas ke dalam satu slide di mana di sini menjelaskan kronologi atau alur pemikiran posisi lansia, maka faktor-faktor yang menyebabkan lansia perempuan menjadi tidak aman secara finansial dibandingkan laki-laki itu karena posisi lansia yang semakin melemah dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, terutama lansia perempuan memang berada dalam keadaan yang lebih mempunyai batas ya, keterbatasan dibandingkan laki-laki. Nah, di satu sisi, posisi lansia ini memang dari sisi budaya dan agama itu diuntungkan karena memang ada semacam nilai atau budaya atau tradisi bahwa anak-anak itu harus berbakti kepada lansia, gitu ya. Tetapi kenyataannya tidak semua anak-anak mampu melakukan sesuatu yang dikatakan berbakti tadi. Atau mungkin sebagian lagi sudah mengalami perubahan interpretasi nilai. Oke. Nah, kembali lagi. Posisi perempuan yang bias gender, yang mengalami bias gender dalam budaya dibandingkan laki-laki, ditambah dengan posisi lansia yang secara keseluruhan tidak aman, ini membuat nasib lansia semakin vulnerable, terutama dari pihak laki-laki pihak perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, terus nasib lansia ini sebaiknya bagaimana? Apakah memang harus tergantung dari anaknya saja, kan anaknya harus berbakti gitu ya. Atau lansia ini sendiri harus mandiri sebagai manusia yang dimulai pada saat lansia masih kecil. Jadi setiap manusia itu nantinya gitu ya diajarin untuk mandiri. Sehingga pada saat lansia tidak menjadi beban siapapun, termasuk beban anaknya. Nah, disinilah kemudian ada titik temu, seorang anak tetap harus berbakti kepada siapapun itu lansianya, gitu ya. Nah, apakah nantinya itu orang tua kandungnya, berbakti kepada orang tua kandungnya, kepada mertuanya, atau kepada saudara-saudara mama papanya ya, secara garis besar keluarga gitu ya. Jadi lansia itu adalah tempat berbakti seorang anak. Tetapi ditambah dengan seorang individu harus mandiri untuk mempersiapkan masa lansia. Sehingga di sini ada titik temu
dua-duanya menjadi lebih baik sehingga insya Allah ini menjadi salah satu solusi supaya lansia tidak rentan, terutama dari sisi financial security. Oke. Nah, kalau boleh saya ringkas di dalam satu slide ini ya, ada posisi lansia dalam perspektif agama yang intinya mengharuskan anak itu berbakti kepada orang tuanya, gitu ya. Dengan segala macam ada surat-surat, ada hadis. Nah, yang sangat menarik yang saya kasih kotak di sini. Ada hadis yang mengatakan bahwa anak laki-laki adalah milik ibunya, gitu ya. Selagi ibunya masih hidup. Setelah itulah mungkin setelah itu baru milik istrinya. Nah, saya mohon maaf memberikan ini contoh saja dari sisi perspektif agama Islam. Saya tidak memberikan contoh agama lain ya. Ini salah satu contoh saja. Jadi dari sisi agama sudah jelas bahwa kekuatan posisi lansia yang dilindungi ada keterjaminan ya. Nah, keterjaminannya dari mana? Ya dari anaknya yang sudah dewasa ya. Nah, dari sisi budaya juga seperti itu. Ada kekuatan posisi lansia yang dari pandangan perspektif budaya. Di sini saya ambil aja prinsipnya ya. Culture, care, preservation, and maintenance untuk lansia ya. Culture, care, accommodation, and negotiation. Dan culture, care, repatriating, and restructuring. Jadi intinya memang budaya itu sampai dengan memberi perhatian kepada dan jaminan kepada lansia supaya lansia tadi tidak terlantar. Oke. Dari sekian bahasan ini, maka kita boleh ringkas lagi. Ada ketimpangan gender di pihak perempuan dibandingkan laki-laki secara umum. Ya, buktinya adalah data dari IPM yang displit berdasarkan jenis kelamin. Namanya IPG jadinya, Indeks Pembangunan Gender ya. Nah, dari Indeks Pembangunan Gender ini kalau kita lihat, maka perempuan mempunyai posisi capaian atau posisi ya lebih rendah dari IPM laki-laki. Maknanya perempuan hidup lebih lama dari laki-laki, yes. Karena tadi ya rata-rata lama hidup ya. Tetapi laki-laki punya lama pendidikan formal lebih tinggi dan laki-laki punya pendapatan lebih tinggi dari perempuan. Nah, interpretasinya adalah di masa lansia. Ini khusus untuk Indonesia dan mungkin juga negara lain juga mempunyai hal yang hampir sama lah ya. Maka interpretasinya adalah di masa lansia, lansia perempuan lebih lama hidup dari suaminya, ya. Atau dengan kata lain, lansia perempuan lebih lama ditinggal meninggal suaminya, tetapi selama hidup menjanda dengan modal pendidikan yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah pula. Nah, jadi gimana kita memaknai ini? Intervensi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat? Dan persiapan apa yang harus dilakukan oleh keluarga inti, keluarga anak-anak yang sudah besar ini ya. Nah, jadi makna lansia perempuan lebih rentan dibandingkan dengan lansia laki-laki dari sisi aspek pendidikan dan ekonomi ini, maka memang kalau kita lihat tadi ada hadis Nabi yang memberikan jaminan bahwa anak laki-laki adalah milik ibunya. Ini salah satu yang tepat untuk solusi ya. Sehingga lansia perempuan minimal dijamin oleh anak laki-lakinya minimal gitu ya. Nah, sampai hidup lansia tadi berakhir. Nah, ditambah kalau misalnya ada fasilitas dari masyarakat
ada fasilitas dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah, maka ini menjadi lebih baik. Nah, dari sekian banyak ini kemudian memang dari sisi alur pikir maka perlu pentingnya kebijakan keluarga terkait kesetaraan gender lansia. Jadi ini yang ditulis di dalam buku Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 2 khususnya bab 8. Oke. Nah, sekarang kebijakannya pembangunan keluarga terkait kesetaraan gender lansia. Jadi kalau kita bilang kesetaraan gender itu seperti apa sih? Responsif gender itu seperti apa sih? Ya. Jadi responsif gender itu adalah suatu perhatian yang konsisten dan sistematis, terintegrasi gitu ya. Maka kalau ada perbedaan laki dan perempuan, maka perbedaan atau gap ini sebisa mungkin diupayakan diturunkan sehingga ada kesetaraan antara lansia dan lansia laki-laki dan perempuan di dalam menikmati pembangunan. Nah, kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang berfokus pada memperhatikan kesenjangan ini. Kesenjangan ini kenapa? Intervensinya kenapa gitu ya. Nah, kemudian kalau ada memang perbedaan yang harus dilakukan di dalam mendekati, dari pendekatan kepada lansia perempuan itu pasnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan lansia laki-laki yang pasnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Pasti ada pendekatan yang umum baik itu laki dan perempuan, dan pasti ada pendekatan yang khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki supaya tepat. Sehingga dengan pendekatan yang bervariasi ini, ditambah dengan pendekatan terhadap keluarga besarnya, maka mudah-mudahan kesetaraan gender untuk lansia ini dapat tercapai dengan lebih cepat, gitu ya. Mengingat sensus penduduk itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi kalau penduduk umur 60 tahun ke atas tadi kan 10% ya. Sedangkan kalau 65 tahun ke atas adalah 6%. Maka bisa ada tahapan-tahapan atau mungkin ada prioritas-prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di daerahnya. Seperti apa prioritasnya yang bisa dilakukan. Okay? Dari semua ini memang hak kewajiban lansia itu sudah tertera di Undang-Undang 1398 gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada hak lansianya, ada kewajiban lansianya gitu ya. Nah, kemudian tentu saja di situ juga ada bagaimana caranya keluarganya juga mendampingi anggota rumah tangga yang ada lansia di dalam rumahnya. Nah, dari kemudian pendekatan-pendekatan tadi, salah satunya memang perlu konseling keagamaan. Konseling keagamaan ini adalah untuk menyentuh privasi dari sisi mental, moral, spiritual, gitu ya. Jadi nilai berbakti tadi diimplementasikannya seperti apa? Nilai berbakti tadi dikaitkan bukan sebagai kewajiban, tetapi mungkin sebagai kebutuhan gitu ya. Kalau kewajiban kan mungkin ada beban gitu ya, tapi kalau kebutuhan kan memang pengen gitu ya. Nah, ini silahkan masing-masing daerah di situ didiskusikan dengan masyarakatnya, didiskusikan dengan keluarga yang mempunyai lansia, sehingga muncul semacam ide-ide atau intervensi-intervensi yang local base ya, dikombinasi dengan tradisi-tradisi. Jadi konseling keluarga ini sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Ini adalah menjadi satu kebutuhan bersama. Nah, kemudian pendidikan kesetaraan gender untuk lansia ini menjadi salah satu modul juga. Jadi agar lanjut usia laki-laki maupun perempuan mempunyai pengetahuan dan kesadaran. Ada hak, ada keadilan,
ada kewajiban gitu ya. Nah, di samping itu juga ada pengetahuan, adanya perlindungan fisik, sosial, ekonomi, psikologi, bagaimana cara menggunakan tadi dengan ada kerjasama, ada kemitraan gender. Jadi bagaimana apa yang harus diperbaiki, evaluasi apa yang harus dilakukan oleh lansia sendiri dan oleh keluarganya. Nah, ini menjadi salah satu topik yang menarik, yaitu pentingnya pendidikan kesetaraan gender untuk lansia. Nah, satunya lagi adalah bagaimana pendidikan finansial, khususnya perempuan. Nah, kalau laki-laki sudah biasa ya. Jadi financial education for ini elderly women gitu ya diharapkan dapat membantu. Jadi bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan, bagaimana cara untuk mengadakan atau mengupayakan kebutuhan tadi supaya tercapai ya, supaya kesejahteraan dari sisi objektif juga tercapai. Dan ini menjadi salah satu topik di dalam intervensi. Nah, kemudian jadi melek finansial ya. Nah, kemudian bagaimana strategi bertahan hidup yang responsif gender. Nah, responsif gender itu dikaitkan dengan anatomi fisiologi reproduksi. Kalau laki-laki bagaimana, penyakit-penyakit ala laki-laki seperti apa, penyakit-penyakit ala perempuan seperti apa, gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, aspek kesehatannya seperti apa. Kemudian keterampilan produktifnya, ngatur waktunya, bagaimana cara supaya selalu happy, karena happiness itu adalah diperjuangkan. Jadi cara supaya happy itu seperti apa, yang membuat happy itu seperti apa, teknik-teknik untuk menggugah happiness seperti apa, cara bersyukur, mengatasi stres gitu ya, dan belajar lifelong learning-nya, berinteraksi dengan cucu cicit, keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, ini menjadi salah satu topik juga di dalam modul-modul mendampingi lansia dan juga keluarganya. Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Misalnya tempat tinggal yang ramah terhadap lansia, perabotan yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, tidak ada yang runcing-runcing, tidak ada yang kepleset-pleset gitu ya, lantainya dan sebagainya, keset yang aman gitu ya, apa namanya mungkin kamar mandi yang tidak usah dikunci gitu dan sebagainya. Nah, ini adalah menciptakan suasana rumah yang hangat dan bersahabat bagi lansia. Ini menjadi salah satu topik di dalam modul-modul untuk intervensi. Nah, kemudian perawatannya seperti apa? Jadi keluarga tadi kalau melakukan perawatan ya care ya, caring terhadap lansia itu seperti apa? Perawatan fisik, penyediaan obat-obat yang harus ada gitu ya. Nah, ini semua disesuaikan juga pakaiannya, bahan-bahan materi dari kain itu yang membuat lansia apa namanya nyaman gitu dan sehat ya. Ini salah satu nih. Nah, mempersiapkan lansia ini ya harus dimulai sedini mungkin. Kapan? Ya mungkin ada pengetahuan-pengetahuan mengenai lansia dimulai sejak remaja gitu ya. Kemudian dilatih menerima secara alamiah perkembangan human development-nya gitu. Nah, kalau sudah menjadi lansia maka juga harus menerima kenyataan proses menua itu adalah alami, disikapi dengan bijak gitu ya. Nah, kemudian merubah mindset, cara pandang supaya tidak ruwet, tidak usah kepo-kepo terhadap anak cucunya gitu ya. Nah, cara pandang yang positive thinking gitu, paradigmanya ini harus dirubah dan sebagainya. Ini menjadi topik yang sangat menarik di dalam mendampingi lansia. Nah, tips yang harus dihindari oleh lanjut usia sendiri adalah bahwa itu tadi ya menerima proses lansia itu adalah secara alamiah. Nah, ini yang harus
hindari juga adalah memperlakukan lanjut usia dengan seenaknya. Jadi keluarga tidak boleh melakukan itu. Berlaku kasar juga tidak boleh. Mengistimewakan salah satu jenis kelamin juga tidak boleh. Adapun ada 6 tips menuju lanjut usia. Misalnya bicarakan rencana kehidupan, pekerjaannya bagaimana, persiapan kebutuhannya, apa yang dibutuhkan, apakah butuh tongkat, kursi roda, obat-obatan, makanan juga harus disesuaikan apabila ada penyakit, buat rencana di mana untuk tinggal, ini living arrangement ya, yang nanti akan saya jelaskan secara khusus ya. Persiapan keuangan gitu ya, persiapan mental, mulai memahami ada 7 dimensi menjadi lansia tangguh gitu ya. Nah, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lansia ini tadi sudah saya tanyakan di slide sebelumnya. Ini saya tegaskan lagi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah saja? Apakah pentahelix yang lain, stakeholder yang lain, perguruan tinggi, swasta, media, masyarakat, atau keluarganya saja, atau orang lansia itu saja? Gitu ya. Atau kombinasi dari semua itu. Jadi lansianya juga bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya juga bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangga yang lansia. Perguruan tinggi swasta dan media dan masyarakat juga membantu orang lansia dan juga keluarga yang punya lansia, dan pemerintah memfasilitasi. Jadi ini adalah kombinasinya. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya bertanggung jawab, maka ambil porsi. Tanggung jawabnya ada di mana? Ya. Nah, tadi permasalahan yang masih ada norma gender. Jadi masih ada bias gender. Masih ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak terlalu uh, memfasilitasi ya. Tidak stimulan-stimulan yang diperlukan seperti apa. Nah, ini silakan dicari solusinya oleh pemerintah daerahnya, masyarakat di daerah itu, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi pihak swasta dan media yang ada di lokasi itu, orang tua juga. Jadi ada semacam kayak temu ya, temu meeting apa general meeting atau apa ini, temu adat atau temu masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi bersama-sama. Kalau toh masih ada norma-norma yang membatasi, norma yang masih bias, dicarikan solusinya, dirubahnya seperti apa, sampai seperti apa untuk merubahnya. Ya, keamanan keuangan. Keamanan keuangan juga dicarikan solusi. Apakah memang ada lansia-lansia yang bisa diupayakan menjadi lansia potensial? Diajarin kompetensi. Nah, kalau misalnya nggak ada apa namanya masih buta aksara, diajarin ya itu bagaimana paket-paket supaya tidak buta aksara, dengan sekaligus diajarin keterampilan untuk menghasilkan misalnya uang gitu ya dan sebagainya. Sehingga kalau masalahnya aging population, maka di dalam aging population tadi juga dilihat populasi lansia yang tinggal sendiri atau tinggal antar lansianya, tidak dengan anak yang apa istilahnya, anak yang produktif gitu ya, itu berapa persen. Lansia yang tinggal dengan keluarganya berapa persen. Nah, lansia yang tinggal dengan keluarganya tadi, di mana keluarganya kurang sosial ekonomi, itu berapa persen. Yang tidak berdaya ya, keluarganya yang tidak berdaya. Sedangkan keluarga yang berdaya berapa persen. Jadi ini semua harus dipetakan. Oleh karena itu, the power of mengumpulkan data menjadi salah satu kebutuhan. Sehingga kalau kita lihat bisa memetakan semua persoalan tadi, kemiskinan sudah dipetakan, IPM juga sudah, partisipasi tenaga kerja juga sudah, kemudian berapa persen keluarga yang under poverty ya,
yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Kalau semuanya ini sudah terlihat, sudah ini, maka baru kemudian bisa diputuskan intervensi seperti apa. Intervensi yang tahun ini satu tahun 2 tahun itu apa dulu prioritasnya. Tahun ketiga, keempat, kelima kemudian apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu persoalan, mudah-mudahan terurai, terselesaikan. Oke, sehingga kita menyambut 2045, 2050 di mana di situ aging population itu sudah bisa diantisipasi dengan langkah-langkah yang nyata disusun mulai sekarang. Nah, termasuk juga pada saat keluarga atau individu tadi belum lansia itu dibekali, terutama perempuan, dibekali bagaimana perencanaan hidup, bagaimana apa yang dilakukan supaya produktif, apa yang dilakukan supaya potensial, sehingga kalau menghasilkan pendapatan ditabung dan sebagainya. Sehingga pada saat lansia tadi sudah, perempuan tadi sudah lansia, menuju lansia dan dia juga sudah mulai ditinggal meninggal suaminya, maka perempuan tadi sudah terbekali dengan adanya perencanaan hidup yang sudah disiapkan sejak muda, ya. Oke, ini tanggung jawabnya ya. Keluarga juga harus bertanggung jawab. Keluarga ini secara sadar dengan tadi pendekatan agama ya, eh, bahwa seseorang itu mempunyai kewajiban terutama terhadap orang tuanya. Ini adalah bukan menjadi beban tapi menjadi suatu ibadah lah mungkin ya. Ya sudah, anggap aja itu adalah suatu tugas yang dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Jadi tanggung jawab pengasuhan anak tidak dibebankan berlebihan kepada lansia, ini juga menjadi salah satu intervensi yang harus dilakukan karena sebagian lansia dibebani untuk apa namanya, momong ya, mengasuh cucunya, sehingga lansia terutama yang perempuan tidak pernah istirahat atau kurang istirahatnya. Ini adalah termasuk hak lansia yang harus dilindungi. Ibu teruskan lagi ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai pentingnya rencana living arrangement. Jadi orang lanjut usia itu kalau sudah lansia bertempat tinggal di mana, sama siapa gitu ya. Ini ada beberapa alternatif menurut data ya. Ada orang tua yang tinggal, jadi lansia yang tinggal di rumahnya sendiri, hidup sendiri atau anaknya pindah ke orang tua juga bisa atau hidup sendiri gitu ya. Nah, atau orang tua tadi, lansia tadi tinggal pindah rumah ya, tinggal di rumah anaknya atau di rumah saudaranya. Atau sebagian lansia tinggal di panti jompo, asrama atau nursing home, senior living apartment ya. Atau pindah-pindah, ya ke sana, ke sini, ke rumah anak, ke rumah saudara, dan sebagainya. Atau kombinasi antara senior living apartment dan juga sebagian kadang-kadang bersama anak-anak. Pindah-pindah juga akhirnya ya. By choice gitu. Kalau misalnya ini Ibu kategorikan ke dalam 3 pendekatan ya, maka living arrangement lansia itu tergantung dari 3 pendekatan. Pendekatan yang tradisional ini dikaitkan dengan kelompok tradisional yang kalau dikaitkan dengan teori, ini teori yang pas adalah teori struktural fungsional. Lansia itu direncanakan hidup ditemani oleh anak cucu atau saudara, tinggal di rumahnya, di rumah lansia ya, atau pindah ke rumah anaknya atau rumah saudara.
Tidak ada lansia yang tinggal sendiri untuk yang kelompok tradisional ini. Kalau tinggal sendiri di rumahnya, maka sebelah rumahnya adalah sebelah rumah anaknya, dia atau rumah saudaranya. Sudah jelas lansia tidak tinggal di panti jompo atau di asrama untuk yang kelompok tradisional ini. Nah, yang kedua adalah kelompok pendekatan modern. Nah, atau kelompok modern postmodern ya. Nah, teori yang terkait dengan kelompok ini yang tepat adalah teori konflik sosial dan teori gender. Nah, kelompok ini lansianya biasanya hidupnya mandiri, tidak tergantung dari anaknya, tidak tergantung dari keluarganya. Ya, rumahnya tinggal di rumahnya sendiri, hidup sendiri. Lansia yang kelompok modern ini mempunyai rencana tinggal di panti jompo sebagian gitu ya, asrama atau nursing home gitu. Nah, karena lansia kelompok modern ini, lansia sejak muda tidak terbiasa tinggal dengan anaknya yang sudah dewasa. Dan pasangan anaknya tadi belum tentu cocok, orang tuanya juga belum tentu cocok lansianya ya. Nah, anaknya belum tentu juga mau bersedia menampung orang tuanya yang lansia. Jadi anak yang sudah dewasa mempunyai kehidupan masing-masing. Jadi ya tidak mau atau tidak mampu mungkin menampung orang tua lansia. Lansianya juga nggak mau, anaknya juga nggak mau. Nah ini adalah kelompok modern, postmodern. Oke ya. Nah yang ketiga adalah pendekatan campur-campur. Sebagian dia tradisional, sebagian dia ya modern gitu ya. Nah, oleh karena itu teorinya apa? Nah, teorinya jadi teori campur, semuanya dicampur ini teorinya. Ya kombinasi teori struktural fungsional ada, teori konflik sosial ada, teori gendernya juga ada. Nah, cirinya apa? Lansia biasanya hidup mandiri, memang tidak tergantung dengan anaknya. Namun hubungan dengan anak dan keluarga besarnya ini masih sangat dekat. Sehingga ada alternatif pilihan kombinasi. Biasanya tinggal di rumahnya sendiri, namun sering anaknya dan keluarganya nengok, gitu ya. Atau kalau si lansia tadi tinggal sementara berganti-ganti, anaknya satu, anaknya kedua, saudaranya dan sebagainya, ya. Nah, lansia dapat mempunyai tinggal di di panti jompo. Jadi sebagian lansia punya tinggal di panti jompo, tetapi pada saat-saat tertentu dia mengunjungi nengok anaknya, tinggal sama anaknya, balik lagi ke panti jompo gitu. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang di Indonesia seperti apa kebanyakan lansia. Lansianya kebanyakan adalah kelompok tradisional, hanya sedikit yang tinggal di panti jompo. Oke ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat seperti di Sentul itu, wah apartemennya mewah sekali ya. Nah, ini sudah seperti orang-orang postmodern, orang-orang barat gitu ya. Nah, kebanyakan juga lansia yang tinggal di situ, lansia yang mana yang dulunya masih mudanya mempunyai sosial ekonomi tinggi. Saya bisa membayangkan kemungkinan lansia-lansia yang modern tadi pasti dia juga tinggal sama anaknya, berkunjung ke anaknya, tinggal mungkin 2 minggu, berkunjung ke anak yang lain, tinggal mungkin 2 minggu, balik lagi ke apartemennya lansia yang mewah tadi. Jadi saya bisa membayangkan mungkin pendekatan campuran yang sudah dilakukan oleh kelompok yang ada di sebagian kecil, terutama dekat-dekat ibu kota ya. Nah, oke. Jadi pilihan arrangementnya seperti apa? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan lansia yang tidak menikah, tidak pernah menikah ya, tidak pernah punya anak. Nah, pertimbangannya juga ini agak berbeda gitu ya, karena ya memang nggak punya anak, nggak menikah, jadi pasti mandiri. Nah, tentu saja kalau sudah lansia, tinggal di mana? Ya, alternatif satu ya kelompok tradisional tadi, mungkin dia punya ponakan ya, atau lansia yang tinggal yang punya anak mah enak dia tinggal sama anaknya atau cucunya atau saudaranya.
jelas panti jompo tidak menjadi alternatif satu. Alternatif dua, kelompok modern, panti jompo menjadi alternatif. Ya, karena memang ini kelompok mandiri gitu ya, anaknya juga mungkin tidak welcome gitu ya, karena memang terbiasa masing-masing independen ya. Nah, yang ketiga adalah kelompok campuran tadi yang saya sebutkan tadi. Ada tradisinya, ada mandirinya, kemandiriannya ada gitu ya, tetapi hubungannya sangat erat. Sehingga tadi ya, arti berbakti tadi diimplementasikannya melalui tinggal bersama, caring and giving gitu ya. Sehingga meskipun masing-masing punya degree of independency, tetapi degree of dependency masih ada, sehingga digabung menjadi interdependency. Lansia jadi nyaman, happy, anak merasa berbakti, beribadah, berbaktinya juga dilakukan gitu ya dengan segala kemampuan yang dia bisa gitu, kesadaran yang ada. Nah, bagaimana caranya Indonesia ini? Apa yang mau dipilih? Kemungkinan di masa depan alternatif tiga, yaitu campuran antara tradisi dan modern mix gitu ya, dengan gayanya masing-masing di lokasi seluruh Indonesia ini. Oke, sehingga perlu dipikirkan memang sejak muda pilihan nanti kalau aku tua itu gimana, aku tinggal seperti apa, hidupku siapa yang nanggung gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang mulai sekarang ada pendekatan, ada intervensi, ada pendidikan bahwa manusia itu harus mandiri semampunya. Tetapi manusia tadi juga harus berbagi, menolong, memperhatikan terutama lansianya. Nah, ini kemudian dikombinasikanlah itu ya. Oke, ini adalah level S2, S3 di dalam, kalau gitu implementasi teorinya seperti apa ya? Apa yang bisa dilihat pada saat mendekati kesetaraan gender untuk kaum lansia? Teori apa saja di situ? Maka pertama pendekatannya adalah dikaitkan dengan teori makro struktural fungsional. Ini adalah teori yang mengedepankan konsep homeostasis, menekankan keseimbangan sistem yang stabil, tunduk kepada norma aturan ya, tradisi. Norma itu dianggap sebagai penyeimbang sistem. Jadi norma ini sebagai stimulan yang untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, individu keluarga dan masyarakat. Nah, penyimpangan norma tidak boleh gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan lansia, maka anak yang menelantarkan ayah ibunya, mertuanya, atau siapapun lansia di keluarganya, maka anak-anak tadi adalah berdosa gitu ya. Norma lama berlandaskan tradisi dan agama yang melindungi lansia. Jadi ada posisi lansia yang memang diuntungkan dari perspektif agama dan budaya atau tradisi. Norma dan aturan ini harus dipatuhi. Oke, dan karena Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa sila pertama, maka tentu hukum Tuhan dipakai sebagai landasan untuk berperilaku. Nah, salah satunya adalah hukum Tuhan berkaitan dengan melindungi lansia. Yang kedua, struktural fungsional ini bisa, kalau tadi struktural fungsional dilihat dari perspektif agama dan budaya, kalau yang sekarang struktural fungsional dilihat dari aturan atau pemerintah mempunyai suatu aturan. Nah, kebetulan juga untuk kesejahteraan lansia ada undang-undangnya. Maka di dalam undang-undang tadi ada pasal-pasal yang memperbolehkan misalnya hak kewajiban lansia seperti apa, dukungan sosial ekonominya seperti apa, program perlindungan sosial dan sebagaimana. Dan
sebagainya, jaminan kesehatan, pelayanan kesejahteraan lansia ya, di samping tadi norma agama yang disebutkan tadi. Sehingga struktural fungsional sebetulnya menjadi salah satu pendekatan yang jelas sudah untuk uh, kesejahteraan lansia ini. Berikutnya, nah ini ada pandangan teori yang modernnya. Kok tadi struktural fungsional adalah teori yang tradisinya, ini adalah teori yang modernnya. Pertama adalah teori atau prinsip-prinsip berkaitan dengan gender. Memang kan ada kebutuhan yang berbeda antara laki dan perempuan gitu kan ya. Kemudian posisi yang berbeda antara laki perempuan, di mana di sini normanya yang lama adalah patriarki, kesetaraan gender dan keadilan ini kemudian diintegrasikan. Oke, di dalam apa namanya memahami permasalahan lansia ini ya memang mau tidak mau teori gender harus dipakai juga, disandingkan, tidak ditubrukkan ya, disandingkan dengan teori yang struktural fungsional tadi. Sehingga kalau misalnya ada norma-norma yang masih bias gender, dimulai dari masa anak-anak, maka norma ini kemudian dirubah pelan-pelan dengan mengedepankan adanya hak asasi manusia, dengan adanya keadilan dan kesetaraan. Nah, ini norma ini pelan-pelan dirubah. Oke ya. Jadi ada transisi, transformasi nilai dari yang bias gender menjadi responsif gender. Sehingga ada keterjaminan kepentingan individu laki-laki dan perempuan itu terpenuhi. Selanjutnya teori yang dipakai adalah teori konflik sosial. Jadi teori konflik sosial ini dipakai untuk menghindari atau menyelesaikan konflik. Apabila ada konflik antara individu dengan individu, atau kelompok individu dengan kelompok individu, atau individu dengan keluarganya, dan sebagainya. Maka apabila ada konflik, maka diupayakan ada konsensus atau negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik ini. Nah, tentu saja di dalam konsensus dan negosiasi ada semacam keterampilan yang dikatakan adalah interpersonal communication. Nah, interpersonal communication ini menjadi satu kebutuhan yang dapat diberikan melalui pendidikan. Ya, upaya menyeimbangkan. Jadi semua bias-bias ini karena memang konfliknya itu terjadi karena tidak seimbang. Nah, oleh karena itu diseimbangkan. Seseorang tidak boleh mempunyai prasangka karena pandangannya ini tidak seimbang, maka diseimbangkan. Jadi pandangan diseimbangkan, orang tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan pihak lain dan sebagainya. Oleh karena itu norma-norma yang masih dilandasi oleh ketidakseimbangan menjadi suatu norma atau menjadi suatu hal yang lumrah, nah ini diatasi. Itu sudah tidak bisa ditolerir. Begitu ya. Jadi norma baru adalah norma yang diciptakan atau distimulasi untuk mengatasi adanya norma lama yang dianggap tidak seimbang atau bias. Nah, ini konflik sosial dan gender ini adalah diterapkan pada kelompok lansia. Kelompok lansia yang dipandang sebagai kelompok yang rentan, maka dirubah. Ada sebagian lansia yang tidak rentan, dicari lansia yang mana. Ya. Nah, kelompok yang masih rentan diupayakan supaya tidak rentan, menjadi potensial. Ya, oke. Kalau misalnya saya berikan satu slide mengenai analisis untayan mutiara untuk lansia, maka analisisnya ini dikaitkan dengan teori ya. Jadi ada perlindungan hukum, ya, program perlindungan sosial, aturan agama dan budaya yang memang sudah ada di Indonesia. Dan itu berkaitan dengan lansia sudah ada. Oke. Nah, kondisi nyata berdasarkan data memang masih ada yang bias gender.
Meskipun sekali lagi saya katakan tidak semua lokasi dan bias gendernya semakin tahun semakin berkurang gitu ya. Namun masih ada kesenjangan gender pada lansia berdasarkan data. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Maka kalau kita kaitkan dengan teori-teori atau prinsip-prinsip tadi, maka perlu ada kombinasi teori antara yang tradisional, struktural, fungsional, atau sistem dengan teori yang modern, yaitu prinsip gender atau teori gender, konflik sosial, dan sebagainya. Ini disandingkan. Sehingga kalau dua-duanya ini disandingkan, maka prinsip perkembangan atau development, kalau human development-nya itu dikaitkan dengan lansia, maka lansia ini akan banyak mendapatkan manfaat dari pendekatan tradisional dan modern. Kalau dikaitkan dengan perkembangan keluarga atau family development, maka family development di mana ini sudah lansia, maka ini juga akan didampingi family yang mempunyai lansia atau family yang sudah lansia, mendapatkan pendampingan intervensi yang tepat. Kalau dikaitkan dengan perkembangan suatu society, maka Indonesia ini memang society-nya juga in transisi. Jadi kombinasi antara masih ada tradisi dan masih ada sudah modern atau semi modern. Jadi makanya teori-teori perpaduan atau kombinasi modern dan tradisional adalah sangat tepat. Oleh karena itu, di masa dewasa dan lansia, mudah-mudahan dengan pendekatan yang tradisional dan modern ini, maka pemenuhan kebutuhan lansia juga bisa tercapai, living arrangement lebih bagus, terencana, pengurusan kematian lansia juga sudah apa namanya ada prosedurnya yang lebih bagus gitu ya. Attachment dan loving terhadap lansia juga akan meningkat. Jadi ini mudah-mudahan implementasi teori keluarga yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Kalau kita lihat dari program studi, maka pendekatan family studies dan pendekatan family sosiologi di dalam memandang lansia ini ada kesamaan dan ada perbedaannya. Oke, family sosiologi itu memang di dalamnya ada family teori. Setelah itu ada family and society, jadi mungkin masuk dalamnya adalah peraturan, kebijakan yang lebih luas dikaitkan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan politik yang terintegrasi di dalamnya ada lansia itu ya. Family well-being dan policy gitu ya, ini family sociology. Nah, kemudian yang satu aja lagi adalah family studies. Family studies ini lebih apa ya, ruang lingkupnya lebih sempit. Family theory tetap ada, family interaction gitu ya, family interaksi di dalam keluarganya, ada namanya intergenerational interaction antara generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Ada namanya family sandwich, di mana generasi 2 itu menanggung generasi 1 dan generasi 3-nya ya. Family resource management, manajemen sumber daya keluarga, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen aktivitas gitu ya, dan manajemen stres gitu ya, dan manajemen yang lain-lainnya. Nah, family studies dan family sociology ini saling melengkapi. Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya family ecosystem atau family ecology. Family ecology ini berkaitan dengan efek lingkungan makro terhadap keluarga yang punya lansia dan lansianya sendiri. Ya, kemudian ada family lingkungan mikro, meso, dan sebagainya. Hubungan family dengan family yang punya lansia ini dengan tetangganya, dengan alam sekitarnya, dengan sosial kapitalnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah kekayaan dari apa nih keilmuan family dari sisi family studies dan family sociology. Saya pikir mudah-mudahan ilmu ini bisa memberikan apa ya namanya pandangan yang lebih luas
bahwa kesetaraan gender lansia ini merupakan suatu pendekatan yang kompleks, integrated gitu ya, tetapi bisa diupayakan khususnya untuk lansia Indonesia supaya eh, lebih sejahtera lahir batin di dalam kita menyongsong aging population di masa depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.